Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Baik, pada hari ini kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah pelajari bahwa kalimat dalam bahasa Arab ataupun kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama isim, fi'il, huruf. Untuk pembahasan isim sudah kita pelajari kemarin. Hari ini kita kaji tentang fi'il. Untuk definisi fi'il itu sudah pernah kita jelaskan di materi sebelumnya bahwa fi'il itu kata yang memiliki makna dan memiliki masa. Dalam bahasa Arab, fi'il itu terbagi kepada 3. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amar. Fi'il madhi adalah kata yang memiliki ataupun yang mengandung masa telah berlalu. Kita lihat contoh di sini kata alima. Arti dasar kata alima ini adalah mengetahui. Tapi karena ini fi'il madhi, maka kita artikan dengan telah mengetahui karena mengandung masa telah berlalu. Yang kedua fi'il mudhari'. Artinya kata yang mengandung masa sedang terjadi atau akan terjadi. Contohnya ya'lamu. Arti dasar ya'lamu seperti tadi yaitu mengetahui. Tetapi karena ini fi'il mudhari', maka waktu kita artikan sedang mengetahui atau akan mengetahui. Itu disebabkan karena bentuk kata fi'il mudhari'. Yang ketiga fi'il amar. Fi'il amar adalah kata yang mengandung makna perintah dan mengandung masa akan terjadi. Contohnya i'lam. Arti i'lam adalah ketahuilah. Artinya perintah untuk mengetahui dan masanya belum terjadi. Artinya ketahuinya belum terjadi. Jadi kita simpulkan dari kata mengetahui ini bisa berubah-ubah bentuknya sesuai dengan masa yang kita kehendaki. Kalau seandainya mengetahuinya telah terjadi, maka kita mengatakan alima. Ini dalam bentuk fi'il madhi. Kalau seandainya mengetahuinya sedang terjadi, maka formatnya ya'lamu. Ini bentuk fi'il mudhari'. Kalau seandainya kita ingin memerintahkan untuk mengetahui, maka kita ubah menjadi i'lam. Artinya ketahuilah. Ini format fi'il amar. Baik, sekarang kita bahas satu persatu tentang fi'il ini. Kita mulai dulu dengan fi'il madhi. Fi'il madhi ini ada 14 format ataupun 14 wadan. Nanti ada kata-kata yang lain yang setimbang dengan format ini, berarti ini namanya fi'il madhi. Artinya waktu kita terjemahkan ada mengandung masa telah. Kita lihat di layar ada tertulis kata mudzakkar. Artinya lelaki. Berarti penggunaan kata ini untuk laki-laki.
Kemudian di depan kata muzakkar itu ada tanda panah, itu kata fa'ala. Kemudian fa'ala ada alif di depannya, terus fa'alu ada wo dan alif. Terus ada panahnya menunjuk ke ghaib. Arti daripada ghaib orang ketiga. Berarti kata fa'ala, fa'ala, fa'alu itu digunakan untuk mudzakkar dan ghaib. Artinya untuk laki-laki yang tidak ada di hadapannya. Baris kedua ada kata muannas, artinya perempuan. Berarti ini pelakunya perempuan. Jadi kalau pelakunya perempuan, maka formatnya menjadi fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Kemudian di depan fa'alna itu ada panah menunjuki ke ghaibah. Ghaibah artinya perempuan yang tidak ada di hadapan ataupun perempuan yang berperan sebagai orang ketiga. Baris ketiga ada kata muzakkar. Muzakkar artinya untuk laki-laki atau pelakunya adalah laki-laki. Tapi fungsi ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama untuk ghaib, sedangkan ini fungsinya untuk mukhatab. Arti mukhatab lawan bicara. Berarti pelaku laki-lakinya ada di depan kita. Maka formatnya adalah fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Jadi pelakunya ini adalah laki-laki yang ada di hadapan. Berbeda dengan yang pertama, itu laki-laki yang tidak ada di hadapan ataupun orang ketiga. Sedangkan ini laki-laki yang ada di hadapan atau disebut dengan orang kedua. Kemudian di baris keempat ada muannas. Ini sama juga seperti di baris ketiga, cuman bedanya yaitu jenis kelamin. Kalau tadi laki-laki, sekarang perempuan ataupun disebut dalam bahasa Arab dengan muannas. Jadi formatnya adalah fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Nah, ada panahnya itu mukhatabah seperti mukhatab juga, cuman berbeda jenis kelamin. Kalau mukhatabah adalah orang kedua perempuan. Kemudian yang kelima ada muzakkar garis miring muannas. Artinya format ini boleh digunakan untuk mudzakkar, boleh pula untuk muannas. Artinya pelakunya boleh laki-laki, boleh perempuan. Formatnya ataupun wadannya ada dua, yaitu fa'altu sama fa'alna. Ini kedepannya ada tanda panahnya, di depannya namanya mutakalim. Arti mutakalim pembicara. Jadi fa'altu sama fa'alna ini pelakunya adalah si pembicara sendiri. Apakah si pembicara ini laki-laki ataupun perempuan? Sekarang kita lihat yang ada tanda panah ke bawah. Yang pertama ada kata mufrad. Arti mufrad itu satu. Itu menunjukkan bahwa deretan kata fa'ala, fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu itu semua pelakunya satu orang. Apakah untuk laki-laki ataupun perempuan, yang deretan ini semua jumlah pelaku itu satu. Kemudian deretan kedua yang ada tanda panahnya ke bawah ada tulisan tasniyah. Arti tasniyah ini dua.
ini menunjukkan bahwa jumlah pelakunya 2 orang. Berarti kata fa'ala, fa'alata, fa'altuma, fa'altuma itu menunjukkan jumlah pelakunya 2 orang. Selanjutnya deretan ketiga yang ada tanda panah ke bawah ada kata jamak. Artinya banyak. Berarti deretan ini menunjukkan bahwa jumlah pelakunya banyak. Banyak yang dimaksud di sini adalah lebih daripada 2. Jadi kata fa'alu, fa'alna, fa'altum, fa'altunna itu semua menunjukkan bahwa jumlah pelakunya lebih daripada 2. Khusus untuk kata fa'alna ini ada 2 panah. Yang pertama menunjukkan kepada tasniyah, yang kedua menunjukkan kepada jamak. Artinya wadan ataupun format fa'alna ini bisa jadi pelakunya 2 ataupun pelakunya lebih daripada 2. Kemudian ada tanda panah yang terakhir, yang di bawah ada tulisan mabni. Ini menunjukkan bahwa semua fi'il madhi ini adalah mabni. Artinya tidak berubah akhirnya dimanapun dia berada. Misalnya kita ambil contoh fa'ala. Ini dimanapun letak fa'ala tetap dibaca fa'ala, tidak fa'ali. Baik, sekarang kita masuk ke dalam tadrib ataupun latihan. Tadrib fi'il madhi. Yang pertama ada kata yang hurufnya dad dan ra dan ba. Ini tidak ada baris. Bagaimana kita membariskannya? Kita lihat dulu di antara 14 format yang tadi, mulai dari fa'ala sampai fa'alna, mana kata yang setimbang dengannya? Maka akan kita temukan jawaban yang setimbang dengannya adalah di yang pertama, yaitu fa'ala. Fa'ala itu ada 3 huruf. Sebagaimana baris fa'ala, yaitu fathah semuanya, fa'ala. Begitu juga kita bariskan di kata yang tadi, yaitu daraba. Maka daraba ini kita baca daraba karena setimbang dengan fa'ala. Kemudian kata yang kedua di depan daraba yaitu kata yang hurufnya nun, sad, ra, ta, mim, alif. Ini tidak ada baris. Bagaimana kita membariskannya? Caranya adalah kita lihat dulu di antara 14 format yang tadi mana yang setimbang. Cara yang mudah adalah kita cari dulu kata yang berakhir dengan huruf ta, mim, dan alif. Maka akan kita dapatkan pada kata fa'altuma. Karena fa'altuma berakhir dengan huruf ta, mim, dan alif. Jadi sebagaimana kita bariskan kata fa'altuma, begitu juga kita bariskan kata yang tadi. Jadi caranya kita bariskan adalah nasartuma. Kenapa nasartuma? Karena setimbang dengan fa'altuma. Sebagaimana baris fa'altuma, begitu juga kita membariskan kata nasartuma. Terus latihan yang ketiga, pada kata di depan nasartuma. Ada kata yang hurufnya jim, lam, sin, ta, nun. Bagaimana ini kita membariskannya? Maka kita lihat
di format yang 14 tadi, mana kira-kira yang setimbang? Caranya adalah kita cari kata yang berakhir dengan ta dan nun. Maka jawabannya adalah kata fa'altunna. Karena fa'altunna berakhir dengan ta dan nun. Jadi, sebagaimana kita baca baris fa'altunna, begitu juga kita baca baris kata yang tadi. Biar sama baris dengan kata fa'altunna, maka kita baca jalastunna supaya barisnya sama.